Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari kesaksian Lukas tentang Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia berkata, "Siapa saudara-saudari dan ibuku?" Kemudian Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu lalu. Tuhan Yesus. Suatu hari bersama murid-murid naik ke sebuah perahu. Dia berkata kepada murid-murid, "Mari kita menyeberang ke seberang danau." Lalu mereka mulai mendayung perahu. Di tengah pelayaran, Tuhan Yesus tertidur di atas perahu. Lalu di danau bertiup angin kencang dan ombak besar. Hampir memenuhi perahu dengan air. Keadaannya sangat gawat. Lalu murid-murid datang membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, kita hampir mati. Selamatkan kami. Lalu Tuhan kita pun bangun. Setelah bangun, dia menegur angin dan berkata kepada danau, "Jangan bersuara, tenanglah." Lalu angin pun berhenti. Danau menjadi sangat tenang. Tuhan berkata lagi kepada mereka, "Hai orang yang lemah iman, mengapa kalian begitu takut?" Semua orang sangat heran dan berkata, "Orang seperti apakah dia ini, hingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adegan ini adalah ketika Tuhan Yesus tertidur di atas perahu. Angin dan ombak sangat besar. Angin besar dan gelombang besar datang menerjang. Perahu hampir penuh dengan air. Ketika perahu hampir tenggelam, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, jangan bersuara." Hanya dengan satu kalimat ini, angin dan danau pun berhenti. Semuanya benar-benar berhenti, menjadi benar-benar tenang. Lalu saudara-saudari tahu mengapa angin dan danau bisa menjadi benar-benar tenang. Baru setelah kemudian membaca kitab Wahyu barulah mengerti sepenuhnya. Ada sedikit pengertian, karena ada malaikat yang menguasai angin, ada malaikat lain yang menguasai laut, dan juga ada malaikat yang bersesuaian yang menguasai API, yaitu segala sesuatu di alam dan di seluruh jagat raya. Semuanya diatur oleh hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada malaikat yang bersesuaian menguasai angin, juga ada malaikat yang bersesuaian menguasai laut. Apakah angin bisa bertiup tanpa sebab? Tidak bisa. Ada satu malaikat yang sangat berkuasa atau beberapa malaikat? Tidak pasti. Ada malaikat yang bersesuaian menguasai angin. Malaikat angin berkata angin, "Bertiuplah." Ketika belum menerima perintah dari Allah, mereka menunggu. Lalu ketika Allah memerintahkan angin bertiup, maka malaikat pun membuat angin. Bertiup sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah berkata biarlah api turun, malaikat yang bersesuaian akan menyerangkan API. Jadi segala sesuatu Allah punya hamba-hambanya untuk mengatur. Kalau begitu, ketika Tuhan Yesus Kristus berkata, "Hai angin, tenanglah. Hai laut, jadilah sangat tenang." Maka ketika Kristus berkata demikian, malaikat yang bersesuaian segera menggantikan angin, dan juga menggantikan laut yang bersesuaian. Sesungguhnya seluruh alam semesta adalah hamba Allah dan Tuhan. Baik angin yang adalah malaikat, maupun laut, maupun segala sesuatu. Semuanya adalah hamba Allah, juga adalah hamba Kristus Tuhan. Segala sesuatu menjalankan kehendak Allah dan Tuhan. Seperti suatu kali Yunus melarikan diri dari Tuhan Yahweh Bapa kita. Yahweh lalu memerintahkan supaya angin dan gelombang besar bangkit, hampir menenggelamkan kapal yang dinaiki Yunus. Pada saat itu orang-orang melempar Yunus ke dalam laut. Angin dan gelombang pun menjadi sangat tenang, baik angin maupun laut. Segala sesuatu benar-benar adalah hamba Allah. Bahkan seekor ulat kecil pun adalah hamba Allah. Suatu kali ada seorang raja bernama Raja Herodes. Raja Herodes karena kesombongannya menyinggung Allah, sombong dan menyinggung Allah. Lalu malaikat Allah mengutus seekor ulat. Terbanglah ya, sekali saja menggigit Raja Sili hingga mati mendadak. Maka Raja Sili pun langsung tumbang di tempat. Sekarang mari kita lihat. Jika demikian, angin dan laut pun taat kepada Tuhan. Suara itu taat pada perintah Tuhan. Lalu siapakah Yesus yang kita bicarakan ini? Apakah hidup dan mati juga taat pada perintahnya? Melihat angin dan laut semua taat pada perintah Tuhan, maka alam maut dan kematian pun taat pada perintah Tuhan. Sebab Tuhan inilah yang menciptakan angin dan hujan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga Tuhan yang menciptakan para malaikat. Segala sesuatu berada dalam tangan Tuhan. Kiranya kemuliaan dikembalikan kepada Bapa dan Tuhan,